Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Nur Ayu Fatimah dan saya Nafi Ramadhani. Oke teman-teman, di sini kami kedatangan salah satu narasumber atau tamu spesial nih. Oke, Ibu boleh kenalan dulu, Ibu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Almadina Rahmaniar. Saya seorang dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP 4. Oke, udah kedatangan tamu spesial nih. Di sini kira-kira kita mau apa ya? Nah, jadi adanya podcast ini sebenarnya Bu di sini ingin membahas lah diskusi tentang kesehatan mental yang sekarang ini sedang viral lah ya. Apalagi khususnya untuk kalangan mahasiswa Bu. Nah, jadi sekarang ini kan viralnya memang kesehatan mental itu disorot sangat penting gitu ya, di betul. media sosial, kemudian banyak platform-platform juga dari web-web juga yang memberikan solusi tentang kesehatan mental seperti apa gitu. Jadi kita ini ingin menanyakan lah kepada Ibu dan mendiskusikan tentang kesehatan mental ini gitu. Nah, seperti contohnya di FISIP Unpas ini kan banyak sekali mahasiswanya yang masih berumur usia yang muda ya Bu ya. Generasi milenial. Ya, gitu, generasi milenial yang segenerasi dong ya. Ya, yang terbilangnya mungkin Gen Z. Ya, generasi Z gitu ya. Yang bisa dilihat kalau misalkan dari orang tua itu kebanyakan mahasiswa bukan mahasiswa sih sebenarnya, kayak remaja-remaja sekarang tuh mudah baper. Jadi mentalnya tuh kena seperti itu. Nah, mungkin dari kesehatan mental itu juga pasti ada poros-poros yang dimana menjadi sebuah hal yang penting gitu kan ya Bu, seperti keluarga, betul, pertemanan, kemudian mungkin kalau remaja tuh percintaan juga ada seperti itu ya. Nah, menurut Ibu nih, gimana sih peran keluarga yang dapat mempengaruhi pada kesehatan mental anak itu? Iya, kalau berbicara kesehatan mental, kita fokusnya ini remaja ya? Iya, remaja. Kalau ngomongin remaja usia berapa dulu? Kalau misalnya remaja usia belum masuk 18 atau 18 ke bawah, berarti masih dikategorikan anak. Ya, berarti sekarang bukan generasi milenial, mungkin generasi Z ya. Kalau generasi milenial mungkin sama kayak saya, mungkin teman-teman generasi Z mungkin ya. Kalau ngomongin remaja usia belum 18 tahun berarti masuknya anak, tapi kalau misalnya udah lewat 18 tahun berarti sudah masuk dewasa awal. Nah, kalau misalnya yang mau kita bahas soal anak, artinya remaja yang masih di usia anak, yaitu tentu peran orang tua yang paling penting ya, karena bagaimanapun masih tetap harus dilindungi sama yang namanya orang tua gitu. Nah, apalagi kesehatan mental, karena kesehatan mental ini faktor yang mempengaruhinya banyak sekali, dan terutama adalah orang tua. Yang kedua mungkin lingkungan, pertemanan, lingkungan sekolah ataupun kampus misalnya kalau mahasiswa gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah peran orang tua mempengaruhi, ya tentu akan sangat mempengaruhi. Betul. Oke Bu, tadi kan Ibu singgung keluarga ini sama lingkungan mempengaruhi. Nah, jadi menurut Ibu penyebab dari mental health ini dimulai dari apa sih Bu? Kalau di usia kayak kita ini nih, yang 20 ke atas. Oke, sebetulnya kalau ngomongin kesehatan mental itu pasti tidak berdiri sendiri ya. Maksudnya tidak misalnya saat dia kena masalah terus kemudian tiba-tiba terganggu kesehatan mentalnya. Pasti ada faktor-faktor yang melatar belakangi, dan yang paling pertama adalah tentu faktor keluarga, bagaimana dia dibesarkan di lingkungan keluarga, seperti apa pola asuhnya, seperti apa pembentukan karakternya, seperti apa. Nah, kemudian bagaimana dia menghadapi situasi dan kondisi yang ada di luar rumah misalnya. Itulah yang nantinya akan menjadi mengarah pada bagaimana sih kesehatan mental seseorang ini gitu. Oke Bu, tadi kan Ibu juga membahas soal pola asuh atau pembentukan karakter. Nah, kalau misalnya ada nih Bu, yang orang tua tuh yang jor-joran gitu, jor-joran tuh dalam artian acuh tak acuh, kayak misalnya, udah pasti anak saya nih sehat, pintar gitu-gitu. Tapi aslinya anak nih murung gitu Bu, atau depresi. Jadi kalau misalnya menurut Ibu gitu, sebagai orang tua,
cara menyikapinya seperti apa sih Bu? Iya. Jadi memang sebetulnya seharusnya yang Iya. paling tahu anak itu adalah orang tuanya. Iya, Tapi betul, Bu. terkadang yang namanya orang tua juga sama-sama manusia Iya, gitu, yang betul, tidak Bu. luput dari Kesalahan. kesalahan. Dan kadang anak ini juga terkadang ada beberapa anak yang kurang mau terbuka sama Iya. orang tuanya gitu ya. Betul. Nah, jadi sebaiknya sih yang paling penting adalah keterbukaan Oke, gitu. Jadi keterbukaan. kalau misalnya anak itu pasti akan lebih terbuka kalau misalnya sebagai orang tua bisa tahu karakter anak saya seperti apa dan bagaimana cara untuk mendekatinya supaya bisa terbuka iya. gitu ya. Karena terkadang kesehatan mental ini juga tidak nampak seutuhnya Iya, betul, gitu. Bu. Kadang nggak ketahuan ternyata dia menimbulkan atau dia mengganggu Iya. lingkungannya gitu, atau dia secara pribadi dia tidak merasa sejahtera Iya, sebagai betul, dirinya Bu. dia sendiri Betul, gitu. Nah, betul. gitu. Jadi itu sih. Nah, kalau dari pandangan aku ya Bu, sebagai anak yang usia menengah gitu Bu, kadang kan teman-teman tuh ada yang curhat kayak, ih gue tuh udah terbuka loh sama orang tua, tapi ada juga nih Bu orang tua yang mungkin masih pikiran kuno, jadi kayak misal kita, mah aku tuh lagi stres loh kuliah gini-gini, jadi suka dibandingkan gitu Bu, kayak kuliah baru gini-gini, dulu mama nggak gitu. Itu gimana sih Bu cara menyikapinya Bu? Kayak kan kita jadi kesel gitu loh Bu. Betul. Jadi memang fenomenanya sekarang Iya. ini tuh kita perubahan zaman Iya. gitu ya. Adanya digitalisasi ini kan banyak memunculkan perubahan, Iya. bukan hanya dari segi teknologi tapi juga realitas sosial, Iya. kemudian juga yaitu lingkup keluarga pun banyak mengalami perubahan sebetulnya. Misalnya ya seperti tadi, anak zaman sekarang itu memang lebih mudah sebetulnya, lebih mudah untuk menceritakan ke orang tua hal-hal yang dulu dianggap tabu oleh Iya, orang tua betul, Bu. gitu. Dan padahal mungkin saja dulu juga sebetulnya ada tapi anak tidak berani untuk mengungkapkan. Iya. Nah, sekarang anak lebih terkesan bebas untuk mengungkapkan apapun yang dianggap tabu oleh orang tua. Iya. Dan kadang orang tua menjadi membandingkan, kok kamu seperti itu, dulu Iya. tuh zamannya nggak seperti itu. Nah, seharusnya orang tua lebih terbuka bahwa ya harus lebih melek eranya Iya. sekarang Gen Z itu Iya. sudah lebih banyak informasi yang masuk, sudah lebih banyak lingkungan yang dia lihat. Karena bukan hanya lingkungan secara nyata, tapi Iya. lingkungan dunia maya yang mereka lihat itu luar biasa Betul. luas gitu. Sehingga orang tua harus sangat-sangat lebih terbuka dan memahami seperti apa sih anak kita gitu. Kemudian kalau ngomongin kesehatan mental, dulu mungkin ada. Tapi tidak se-booming sekarang. Iya, Kalau betul. sekarang jadi semakin muncul, Iya. semakin nampak Mental bahwa- health iya, ya. mental health seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ya itulah, orang tua sekarang sebetulnya menjadi lebih berat Iya. karena harus bukan hanya melihat lingkungan anak dari lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, tapi juga media sosial apa yang dilihat oleh anak. Oke. Misalnya seperti itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya nanti kita menjadi orang tua, kita tuh harus sebisa mungkin terbuka, membuka komunikasi gitu kepada anak kita nanti. Oke, mungkin next pertanyaan selanjutnya dari Novi. Nah, jadi dengan apa yang sudah dijelaskan Ibu Alma, bagaimana kesehatan mental anak dipengaruhi oleh orang tua itu seperti apa. Nah, sekarang nih Bu, dengan adanya seperti konten-kontennya di Instagram, TikTok seperti itu kan, ada tuh yang konten-konten yang memberikan edukasi lah tentang kesehatan mental. Nah, pandangan Ibu terkait konten-konten tersebut, bagaimana tentang terhadap kesehatan mental anak itu mempengaruhi atau tidak gitu. Jadi si konten itu tuh dampak positifnya tuh kena nggak untuk kesehatan mental tersendiri gitu. Ya, jadi dengan maraknya konten yang ada di media Iya. sosial gitu ya, walaupun misalnya kontennya edukasi, Iya. gitu, Iya. tetap yang namanya literasi itu harus selalu ada gitu. Jadi Iya, betul. konten edukasi yang seperti apa yang kita butuhkan gitu. Karena kalau terlalu banyak konten juga kitanya jadi nggak bisa memilah yang mana Iya. yang nggak bisa kontrol Betul, gitu Bu. ya akhirnya. Nah, jadi apakah ini memberikan dampak atau tidak sebetulnya tergantung pada penerima informasinya gitu ya. Terkadang informasi yang mengedukasi, tapi kalau kitanya justru malah membawa konten ini menjadi hal yang negatif untuk kita, tentu akan menjadi negatif. Contohnya seperti apa?
Misalnya, ketika kita merasa sedang mood swing, misalnya anak-anak remaja itu lagi galau, misalnya lagi apa namanya, depresi. Iya, bahasanya misalnya depresi dan lain sebagainya, lagi stres lah ibaratnya seperti itu. Terus kemudian dia melihat konten yang edukasi, misalnya ini loh ciri-ciri gangguan mental misalnya gitu ya. Nah terus ketika dia sedang dalam kondisi yang tidak oke, dia melihat konten edukasi itu, kemudian dia menjadi merasa sesuai dengan apa yang ada di situ. Misalnya, oh ternyata saya masuk gangguan mental misalnya. Nah terkadang akhirnya mereka menjadi cocok logi gitu ya, menjadi self diagnose melihat konten edukasi itu gitu. Nah artinya itu akan menjadi negatif karena belum tentu apa yang ada dilihat di list gangguan itu yang sebetulnya dirasakan. Atau misalnya gini, ketika kita merasa galau, ketika kita merasa sedang insecure misalnya, itu kan hal yang wajar sebetulnya. Tapi ketika kita sedang dalam kondisi drop, kemudian kita melihat konten itu, nah itu akhirnya nanti akan menjadi, oh berarti saya gangguan mental gitu ya, padahal belum tentu seperti itu. Nah hal-hal seperti itu yang harus dihindari, sehingga perlu banyaknya literasi bahwa konten yang seperti apa sih yang sebetulnya kita butuhkan. Nah itu jadi teman-teman, kalau misalnya kita lihat di TikTok nih, wah can relate nih sama saya, wah bener nih saya introvert gitu, atau wah bener orang tua saya seperti ini, tuh nggak benar ya teman-teman, tidak dibenarkan. Nah menurut ibu nih, apa tadi membahas tentang mendiagnosis self gitu ya Bu, emang penyebabnya tuh dimulai dari apa sih Bu menurut ibu, kalau anak ini seperti ini gitu? Kalau self diagnose ya, artinya kita mendiagnosis diri sendiri ya. Biasanya muncul dari apa yang kita rasakan. Biasanya misalnya tadi ya, sedang galau, sedang merasa insecure dan lain sebagainya. Terus kemudian kita melihat, akhirnya kita menjadi self diagnose. Kayaknya saya gangguan ini deh, kayaknya saya gangguan ini. Padahal kan belum tentu seperti itu, karena yang bisa mendeteksi gangguan itu harus kita tanya sama ahlinya gitu ya. Ketika simptom itu muncul dalam waktu yang tertentu, misalnya ketika memang kita sedang menghadapi suatu masalah, itu kan masih wajar. Tapi kalau simptom itu muncul berkepanjangan, nah artinya itu yang harus sudah mulai kita tanyakan sama ahlinya, benar nggak seperti itu. Nah self diagnose itu munculnya ya dari hal-hal seperti itu gitu, dan mungkin dari lingkungan juga. Terkadang ada teman-teman yang toksik misalnya gitu ya, misalnya ketika kita sedang drop malah kamu kayaknya gangguan mental deh gitu ya. Toksik sebetulnya, tapi ketika kita sedang merasa drop ya omongan orang kayaknya benar aja gitu. Dan menjadi asumsi gitu ya Bu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari Teh Novi. Nah tentang yang udah dijelasin juga oleh Ibu Alma gitu ya, kan terkadang tuh kita kalau misalkan sedang overthinking gitu kan ya Bu, itu tuh semuanya tuh menjadi negatif gitu pemikiran tuh. Nah gimana sih Bu biar si pemikiran negatif ini tuh tidak melukai pada diri kita sendiri gitu, jadi kayak self harm atau mungkin kayak keras lah kepada diri sendiri, kayak mukul-mukul diri sendiri. Nah itu kan termasuk kayak kesehatan mental juga terganggu gitu. Nah tips dari Ibu nih seperti apa gitu untuk supaya menurunkan overthinking untuk merusak diri sendiri seperti itu sih. Oke, kalau berbicara overthink itu wajar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, duh kok saya mikirin ini mikirin itu, wajar banget. Manusiawi. Iya manusiawi banget. Apalagi teman-teman yang sedang masa dari peralihan dari remaja menuju dewasa. Teman-teman sudah mulai berpikir, saya akan menjadi seperti apa, saya ke depan akan hidupnya seperti apa, mau kerja apa, di mana dan lain sebagainya. Overthink itu wajar banget. Jadi nikmatin prosesnya. Yang pertama itu harus nikmatin dulu prosesnya. Kalau misalnya kita sudah menikmati prosesnya, kita bisa menerima. Kita tahu. Jadi teman-teman relax aja gitu ya. Kalau misalnya lagi banyak banget berpikir, coba yang bikin teman-teman nyaman itu ngapain? Misalnya boleh tidur, boleh mendengarkan musik boleh misalnya, dan dengerin musiknya juga musik-musik yang bikin relax ya. Gitu. Jadi apa sih yang kira-kira bisa bikin kita relax gitu, lakuin dulu itu. Kemudian kita terima apa aja sih yang bikin kita overthink gitu, disisir gitu, dicari benang merahnya apa dari masalah kita, kemudian yang bikin overthink itu apa, kita cari solusinya gitu ya. Karena solusi terbaik apapun yang teman-teman kasih itu pasti ujungnya kita sendiri yang mau menerima atau tidak. Jadi ujung-ujungnya adalah diri kita sendiri. Makanya kalau misalnya lagi overthink, nikmatin aja. Nanti tapi kita punya time limit ya. Misalnya oke, saya mau mikirin hal-hal yang
bikin saya pusing gitu ya, nggak apa-apa, tapi 1 malam ini aja misalnya gitu. Boleh 1 malam itu teman-teman mau nangis, mau galau, mau ngapain terserah. Tapi setelah limit waktu itu habis, sudah lupakan. Cari tahu solusinya apa, ngapain aja ya tadi saya gitu, dipikirin gitu ya, kemudian cari solusinya seperti apa. Dan teman-teman boleh juga untuk sharing sama teman-teman lingkungan terdekat yang sekiranya memang dipercaya, yang bukan toksik tentunya gitu ya, jadi yang bisa membuat kita menjadi terarah gitu. Nah gitu ya teman-teman, jadi obrolan kita nih pada hari ini tuh kalau misalnya kalau kita merasa gangguan mental nih, kita harus rileks, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Alma, rileks. Dan kita boleh seharian mau pukul-pukul bantal, mau nyetel musik, tapi ingat besok enggak lagi, jangan lagi ya gitu. Tapi salah satunya obat paling mujarab untuk menyembuhkan gitu, menyembuhkan mental kita sendiri ya dari pribadi kita sendiri. Dan jangan lupa sih Bu, obat yang paling mujarab itu ya tetap beribadah gitu. Iya. Ya, dengan apa tips-tips dari Ibu terus Cukup memotivasi ya, mengedukasi sekali. mengedukasi gitu. Iya. Jadi kita juga paham Bu bagaimana untuk tetap apa ya, survive pada diri sendiri gitu ya, dengan apa edukasi yang dari Ibu Alma berikan gitu. Iya betul. Nah, mungkin ada pertanyaan tips terakhir. Mungkin sudah cukup kali ya. Sudah cukup diskusi kita hari ini. Mungkin cukup sekian dari kita, Obil Topiko Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Udah. Soalnya paling lama tuh 20